Hari ini saya akan melanjutkan masih mengenai turunan berarah. Ya. Soal nomor 4 belum kita bahas kemarin. Nah, coba kita baca pelan-pelan. Bacanya langsung di sini yang ada jawabannya. Alif sedang berada pada lereng Gunung Bromo. Bila dia bergerak ke utara, jadi ada di lereng gunung ya, tengah-tengahnya gunung, bukan di puncak, bukan di bawah, di lereng gunung. Bila bergerak ke utara, laju perubahan ketinggiannya sekian. Jadi kalau bergerak ke arah utara, dia akan menanjak makin tinggi gitu ya, dengan laju sekian perubahannya. Sedangkan bila bergerak ke arah barat, laju perubahannya sekian, ke arah barat lebih agak landai. Tentukan laju perubahan ketinggian gunungnya bila dia bergerak ke arah timur laut. Nah, petunjuknya gambar mata anginnya ya, arah mata anginnya. Oke, ini dulu pernah ada yang ujian nggak ngerti ngegambar barat, timur, utara, selatan. Oh, yang ngerti itu, tapi barat laut gitu nggak tahu dia. Tenggara mana? Ya kalau nggak bisa gambar itu nggak bisa ngerjakan. Oke, saya gambar dulu mata anginnya ini. Standar ya, kalau ke ini dari pusat koordinat ke kanan itu timur, ke kiri barat, utara, selatan. Nanti pertanyaannya bergerak ke arah timur laut. Berarti ke arah sana ya, timur laut, betul? Betul nggak itu timur laut? Timur laut ya, ini tenggara, ini barat daya, ini barat laut. Namanya aneh sih kalau Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan jelas ini apa? North, ini east, ini north east gitu ya. Harusnya ini utara timur gitu. Lebih jelas. Tapi kita timur laut katanya. Karena banyak laut di kita. Jangan ngobrol. Nah, coba kita ngitung. Di soal ini fungsinya nggak ada. Harusnya diketahui fungsinya apa? Ketinggian gunung ya. Karena menyangkut laju perubahan ketinggian. Ketinggian gunung di setiap titik X, Y gitu ya. Harusnya diketahui. Jadi kalau digambar ini bidang X, Y, ini katakan, aduh nggak bisa ngegambar gunungnya ya. Anggap aja gunung gitu. 3 dimensi tapi kan. Nah di setiap titik X, Y harus ada nilai fungsinya. Tapi di sini nggak diketahui. Kemudian posisi si Alif juga nggak diketahui. Jadi saya misalkan aja si Alif ada di lereng gunung di sini. Di titik P. Gitu ya. Di titik P dengan koordinat A, B. A, B itu sebenarnya yang di bawahnya sini ya. Di bidang X, Y-nya. Nah, itu posisi si Alif. Kemudian saya perlu fungsi ketinggian gunung. Karena ini menyangkut turunan berarah. Nanti ada turunan, ada vektor gradiennya. Jadi misalkan ketinggian gunung di setiap X, Y adalah HXY. Meskipun nggak diketahui aturan fungsinya, biarkan aja. Nah, sekarang kita baca. Bila bergerak ke utara, kalau bergerak ke utara, kita lihat gambar yang ini. Bergerak ke utara. Ini ke sana. Arahnya ya. Ya. Maka vektor arah satuannya adalah vektor 01. Betul ya? Ini. Kenapa enggak 02? Atau 04? Karena harus vektor arah satuan. Vektor arah satuannya adalah ini. Boleh ngambil 02, kalau ngambil 02
ya harus dibagi panjangnya. Akhirnya ketemu 0,1 lagi. Gitu ya, paham ya? Jadi vektor arah ke arah utara tuh banyak, tapi kalau vektor satuannya cuma 1. Nah, di soal dikatakan ke arah utara laju perubahan ketinggiannya, berarti laju perubahan H itu tadi ketinggian gunung terhadap arahnya bergerak ke utara. Itu vektor 0,1. Itu 0,7. Sedangkan do H do U itu adalah rumusnya grad H kali U. Grad H ini isinya turunan ke X, turunan ke Y di titik P. Dikalikan vektor U-nya tadi 0,1 ke utara. Katanya di soal nilainya kalau bergerak ke utara laju perubahannya 0,7. Ini jadi sama dengan 0,7. Oke, ini saya hitung, saya kalikan. Vektor kali vektor jadi skalar ya. Ini kali 0, ditambah ini kali 1, 0,7, ketemulah ini. Jadi meskipun fungsi H-nya nggak diketahui, tapi kita bisa mendapatkan do H, do Y-nya di titik P itu 0,7. Gitu? Nah, sekarang kalau bergerak ke arah barat, sok lah yang mau nyalin salin dulu separuh-separuh. Sekarang kita pakai data yang kedua. Bila bergerak ke arah barat, bergerak ke arah barat ini kan vektor yang merah, betul? Vektornya berapa? Hah? Sekian koma 0 ya. Boleh min 3,0 boleh? Nggak boleh, harus min ya. Min 5,0 boleh. Dibagi panjangnya. Jadi ketemunya min 1,0 ya. Min 10,0 boleh dibagi panjangnya. Ya nanti ketemu min 1,0. Oke, jadi kalau bergerak ke barat, vektor satuannya ini. Nah, diketahui laju perubahannya, perubahan ketinggian gunungnya 0,5. Jadi perubahan H itu kan tadi saya notasikan ketinggian gunung. Do H, do V, ini saya pakai V notasinya, vektor satuannya, vektor arah satuannya. 0,5. Ini rumusnya adalah grad H dikalikan vektor V. 0,5. Grad H-nya ditulis sebagai H turun ke X, H turun ke Y. Gitu. Kali ini 0,5 kalikan 1/1 ketemu HX-nya sekian. So, lanjut. Nah, udah dapat kita HX, HY-nya di titik P. P-nya nggak tahu di mana, pokoknya di lereng gunung. Di titik P, HX-nya sekian, HY-nya sekian. Jadi gradnya kita udah tahu. Grad itu kan isinya HX, HY, vektor. Pertanyaan soalnya, tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Timur laut, vektor satuannya apa? 1,1 dibagi panjangnya ya. Oke, jadi bergerak ke timur laut. Vektor arah satuannya boleh ngambil 2,2 juga. Dibagi panjangnya. Nanti ketemunya sama aja ini ketemunya. 1/2, 1/2 timur laut. Udah, maka laju perubahan ketinggiannya pada arah timur laut tinggal do H, do A. Ini saya namakan vektor satuannya A. Do H, do A. Harus banyak do A supaya KBF nanti sore bisa gitu ya. Oke. Tinggal grad H di titik P kali vektor A.
Geraknya udah tahu tadi HX, HY. HX-nya udah dapat tadi dan HY-nya juga udah dapat. Masukkan aja dikali vektor A, hitung. Jangan lupa vektor dot produk dengan vektor hasilnya skalar. Oke, lanjut teorinya dulu. Nah, kita akan lihat sekarang hubungan turunan berarah dengan vektor gradien. Sebenarnya mau melihat vektor gradien. Vektor gradien itu arahnya kemana gitu ya. Aduh, satu soal 23 menit. Gak kira-kira pisan. Coba. Perhatikan kurva ketinggian dari ini. Kalau kita mau menggambar kurva ketinggian itu diapakan ini? Langkahnya? Setnya dijadikan K ya. Jadi persamaan kurva ketinggiannya, ketinggian K sama dengan Fx, Y. Kemudian kita gambar untuk berbagai nilai K atau sesuai permintaan soal. K-nya berapa? Jangan lupa ini gambarnya adalah di bidang XY ya. Nggak ada setnya lagi. K-nya nanti jadi angka di bidang XY. Ini bidang XY. Nah, ini gambar kurva ketinggian dari fungsi ini. Dan yang ini gambar kurva ketinggian dengan nilai K sama dengan L. Kan setiap kurva ketinggian ada K-nya. K-nya 1, K-nya 2, K-nya min 5. Nah, K-nya sama dengan L itu adalah satu aja yang ini. Coba saya mau nanya dulu sekarang ke si biru. Kalau saya punya titik di sini, titik P. Nilai fungsi di titik P berapa? Digetok lu nggak bisa. Hah? Titiknya pada kurva ini. Nggak kelihatan. Tuh. Masih nggak kelihatan. Nilai fungsi di titik P berapa? P itu tentunya koordinat ya. A, B ya. Berapa? Sekitar 1. Enak aja ngarang ya. Hah? Sekitar 1. Dari mana sekitar 1? Berapa? Val? Itu gerak. Hah? L. Itu enak aja ya. Ani berapa nih? Lagi minum dia. Hah? Ini nih. Berapa? Kamu A-nya dicabut kalau nggak tahu. Hah? Berarti dapat nyontek, dapat A-nya. Hah? Apa fungsi kurva ketinggian? Elizabeth berapa? Itu si Elizabeth sampai nggak tahu juga. Kalau saya menggambar kurva ketinggian dengan K2. 2 sama dengan Fxy gitu ya. Kan dapat kurvanya. Misalnya kayak gini. Ini kita kasih nilai 2 itu ya. Ini bukan set 2. Ini artinya apa? Di sepanjang kurva ini, di semua titik pada kurva ini, XY-nya, nilai setnya 2. Ini K-nya itu setnya kan. Di sepanjang kurva ini, nilai setnya selalu sama dengan L. Gitu ya. Itu gunanya kurva ketinggian. Mengetahui titik-titik yang ketinggiannya sama. Kalau di sini 5, maka semua titik yang di sini, nilai setnya 5. Gunanya dilabel itu. Udah paham? Biru, udah paham? Oke, saya hapus lagi ya, karena kalau nggak terlalu penuh. Oh, itu mah biarin aja yang udah bilang. Nah, sekarang buka lagi ini. Titik P
berada pada kurva ketinggian dengan level L. Kemudian saya buat di sini vektor singgung satuan di titik P. Kalau kita punya kurva dan kita bergerak sepanjang garis singgungnya, tentunya arahnya berubah terus, mengikuti garis singgung. Maka titiknya selalu di kurva tersebut, betul? Bayangkan aja gerak melingkar. Kalau gerak melingkar, arahnya selalu garis singgungnya. Jadi partikel kalau bergerak di lingkaran, ya kalau selalu bergerak pada arah garis singgungnya, berubah terus terhadap waktu. Dia akan ada di lingkaran tersebut. Nah, yang ini sama. Kalau saya bergerak pada arah garis singgungnya, maka saya nggak keluar dari kurva ini. Tapi jangan dibayangin bergerak arah garis singgung kan ke sana, itu kan keluar tuh. Nggak, begitu pindah ngikuti arah garis singgung terus. Nah, ya. Oke. Nah, ini dia mulai rada L. Oke. Nilai DFDU berapa? Saya sih lebih suka notasi ini. 0. Kenapa 0? Ini apa ini? Laju perubahan F pada arah U. Atau laju perubahan F bila bergerak mengikuti vektor arah U. Ya. Kenapa 0? Hah? Kenapa? Enggak konstan katanya. Enggak ada kecepatan di sini mah. Arah aja, arah gerak. Kenapa? Ya, pokoknya bayangkan di satu titik ini aja dulu. Kenapa? Karena kalau bergerak sepanjang garis singgungnya, berarti dia selalu di kurva merah ini, betul? Nilai F-nya berubah nggak? Enggak. Karena sepanjang kurva ini, nilai F-nya selalu sama dengan L ini. Jadi perubahan F pada arah U, U-nya garis singgung, itu 0. F-nya nggak berubah, nilainya L terus. Ya. F-nya berarti perubahan F-nya 0 pada arah garis singgung. Kalau bergerak pada arah garis singgung. Oke. Itu ya penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat. Di lain pihak, ini kan rumusnya grad F kali U. Itu rumus turunan berarah. Dia 0. Berarti kalau 0 apa? Ini kan vektor, ini vektor. Kalau 0 apa? Apa? Cosnya berapa? Nah, kalau cosnya 0 berarti sudutnya berapa? 90 atau 270 ya? Ya. Oke. Nah. Oh, belum ada penjelasan di situ. Jadi ini kalau saya sama denganin sekali lagi, sama dengan panjang grad F kali panjang U kali kosinus sudut antaranya. Nah, ini harus bernilai 0. Karena apa? Ini panjangnya 1, panjang grad F tergantung fungsinya, nggak selalu 0. Jadi yang harus 0 ini. Kalau cos theta 0 berarti theta-nya sama dengan pi, pi per 2 atau 3pi per 2 ya. Artinya apa? Vektor U dengan vektor grad F saling tegak lurus. Ya. Nah, kalau saling tegak lurus kan bisa 2. Ini vektor U, vektor singgung tadi. Vektor grad F berarti bisa ke sana, bisa juga ke bawah, betul? Kan dua-duanya tegak lurus terhadap yang biru. Oke. Nah, yang nggak saya buktikan di sini, dia selalu keluar dari lengkungan ini. Jadi grad F-nya yang ini.
Itu enggak kita buktikan di sini. Ya. Grad F-nya tegak lurus lewat lengkungan. Oke, nah dari sini kita memperoleh kesimpulan kalau saya punya K sama dengan F X Y, gambarnya di bidang ya. Untuk satu nilai K, satu kurva ini. Ini gambarnya kurva. Kurva itu nggak tahu gimana. Untuk satu nilai K, K1 itu ya. Nah, kalau ada titik di sini, maka grad dari F kecil ini di titik P itu tegak lurus lengkungannya. Dan keluar dari lengkungannya ya. Jadi kalau lengkungannya gini, gradnya nggak ke sana, tapi ke sana gradnya. Gitu. Oke. Saya tulis aja ini ya. Jadi bila ada kurva K sama dengan Fxy dan P itu di kurva tersebut, P-nya ada di kurvanya, maka grad F di titik P yang isinya adalah vektor Fx, Fy di titik P dihitungnya ya. Di titik P itu adalah tegak lurus kurva. Mengarah keluar ya. Tegak lurus kurva tuh bisa dua macam soalnya. Mengarah keluar dari lengkungannya. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya ini. Sekarang kalau saya punya variabelnya 3 gini. Kalau saya punya F, X, Y, Z sama dengan misalkan K-nya berapa lah 3 gitu ya. Ini kan sekarang gambarnya di ruang, betul? Menyangkut X, Y, dan Z. Gambarnya di ruang. Jadi dia sebuah permukaan. Maka kayak tadi grad F-nya, tapi sekarang karena variabelnya ada 3, maka dia turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Turunan parsial ya. Sama aja ngitungnya. Kalau nurunin ke X, yang lain dianggap konstan Y, Z-nya. Nurunin ke Z, nanti X sama Y-nya dianggap konstan. Nanti akan ada contohnya ya. Nah, ini akan tegak lurus permukaan tersebut. Jadi yang ini gambarnya permukaan. X, Y, Z. Permukaan gitu ya. Nah, gitulah permukaan. Kalau ini ada titik P di sini, maka grad ini di titik P itu tegak lurus permukaan keluar dari lengkungan permukaannya. Tegak lurus artinya apa? Artinya tegak lurus terhadap bidang singgung di titik P. Jadi kalau di titik P dibuat bidang singgung, dia tegak lurus. Saya nggak akan bahas buktinya ini. Jauh lebih rumit dari yang ini. Gitu ya. Kita hanya akan menggunakannya saja. Untuk kalian tidak perlu gitu bukti-buktinya. Oke? Nah, kita lihat satu contoh. Udah saya copy di sini contohnya. Diberikan fungsi ini. Tentukan vektor gradien di titik 2,1. Jadi grad Z ya. Lalu gambarkan kurva ketinggian beserta vektor gradiennya. Oke. Kita lihat. Tentukan vektor gradien. Vektor gradien adalah ini set fungsi XY, vektor gradiennya turunkan ke X, turunkan ke Y. Kayak biasa ya. Ini turun ke X menjadi 2X dibagi 4 atau X per 2.
turun ke Y, ini nggak ada, jadi 2Y. Kemudian saya hitung ini vektor gradiennya ini di titik 2,1. Masukkan X-nya 2, Y-nya 1. Dapat ini. Itu selesai pertanyaan yang ini. Tentukan vektor gradien di titik 2,1, ya ini. Hasilnya 1,2. Aduh, angkanya mirip-mirip. Di titik 2,1 hasilnya 1,2. Nah, sekarang gambar kurva ketinggian, soalnya saya modif sedikit dibanding ini. Ada tambahannya, kurva ketinggian yang melalui P, kan kurva ketinggian tuh banyak, tergantung nilai K-nya. Nah, ini kurva ketinggian yang melalui P, melalui ini. Jadi saya mau menggambar kurva ketinggian yang melalui titik 2,1. Ini kurva ketinggian yang melalui ini. Gambar kurva ketinggian yang melalui ini beserta vektor gradiennya. Ini vektor gradiennya nanti digambar. Vektor 1,2. Nah, persamaan kurva ketinggian adalah ini. Persamaan kurva ketinggian, setnya diganti K. Yang melalui 2,1, K-nya berapa? Ini kan X-nya 2, Y-nya 1. Berarti saya hitung dulu setnya. X-nya 2, Y-nya 1. Dapatlah setnya 2 atau K-nya 2 ya. K itu setnya kan. Set diganti K. Jadi saya harus menggambar persamaan kurva ketinggian dengan nilai K-nya 2. Gitu. Ini saya ubah jadi ini. Supaya ruas kanannya 1. Gambarnya ini elips ya. Udah kelihatan sih dari tadi. Elips ke arah sumbu X sejauh berapa ini? Akar 8. Akar 8 itu sekitar segini. Ke atas akar 2. Akar 2 itu 1,4. Sekian. Nah, ini tadi udah saya gambar. Harusnya sih simetri gitu ya. Cuma ini agak benjol-benjol. Gitu. Udah, ini kurva ketinggian dengan yang melalui titik P. Selesai. K-nya tadi berapa ya? K-nya 2. Ini lupa dikasih label. K-nya 2. Kembali diingatkan, ini artinya semua titik pada elips ini nilai setnya sama dengan 2. Lupa lagi besok. Ya besok mah udah nggak ketemu. Lupa lagi nggak apa-apa. Pas ujian lupa lagi, cilaka. Kemudian gambar katanya vektornya tadi. Kan vektornya udah dihitung 1,2. Jadi saya gambar vektor 1,2 gini. Vektor 1,2 tuh kan ini nih. 1,2. Nah, tapi vektor ini saya nggak mau gambar pangkalnya di sini. Mau gambar di titik P pangkalnya. P itu tadi titik 2,1. Nah, saya gambar. Inilah. Nah, vektor ini itu tegak lurus terhadap kurva ini. Artinya apa tegak lurus? Tegak lurus terhadap garis singgungnya. Ya. Dah, cuma itu aja pertanyaannya. Pindah topik, bidang singgung. Nah, nanya dulu saya. Kalau kita mau membentuk persamaan bidang, perlu informasi apa aja? Baru juga UTS apa? Vektor normal dan titik, satu titik aja pada bidang ya. Kalau diketahui banyak titik ya, ambil aja satu, perlunya satu. Oke, coba review dikit. Kalau saya punya titik pada bidang P itu ya, titik ABC tertentu. Kemudian saya punya vektor normalnya sama dengan katakan PQR gitu ya.
Jangan P lagi, ini titik P lagi. Ini apa? Apa? DEF gitu ya. Gimana membentuk persamaan bidangnya? Cara membentuk persamaan bidangnya, kalau ini udah diketahui titiknya, normalnya diketahui, gimana? Itu gerak lupa baru UTS. Gimana ini? Kalau nanya si Ani, kamu yang ditanya, hah? Enggak, iya prinsipnya apa? Enggak, ambil titik sembarang ya. Ki X, Y, Z pada bidang. Maka persamaan bidang bisa dibentuk dari vektor PQ ya dikali vektor normal, tinggal PQ-nya X min A, Y min B. Nah itu ya selanjutnya. Tapi prinsipnya pilih titik sembarang, bentuk vektor PQ kali normal 0. Tinggal bawahnya hitungannya. Oke, sama aja. Kalau kita mau membentuk bidang singgung, ya kita perlu titik dan vektor normal. Nah, membentuk persamaan bidangnya kayak barusan. Oke, kita lihat. Perhatikan grafik permukaan. Ini saya tulis implisit seperti ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus fungsi 2 peubah. Persamaan juga boleh. Bola bukan fungsi 2 peubah. Boleh juga. Bidang singgungnya ada. Ini tuh apa? Ini adalah ekspresi yang memuat X, Y, Z. Misalkan gini. Ditambah X kali Y kali akar Z. Ditambah misalkan Z kuadrat X sama 0 gitu. Pokoknya persamaan yang melibatkan X, Y, dan Z. Boleh ada yang nggak muncul. Misal munculnya hanya X dan Z aja. Atau X dan Y aja gitu ya. Pokoknya ekspresi yang boleh melibatkan X, Y, dan Z. Gambarnya tentu saja sebuah permukaan. Karena ada komponen X-nya, komponen Y, komponen Z. Nah, kemudian P ini titik pada permukaan yang cerah ini. Seperti hari ini, gitu ya. Cerah. Saya mau bikin bidang singgung di titik P. Sama perlunya titik yang dilalui bidang. Titik yang dilalui bidang udah ada ini kan. Titik singgungnya. Kalau ada permukaan, ini titik singgungnya. Ya, titiknya di permukaan juga di bidang singgung. Nah, jadi titik pada bidang singgung saya udah punya. Tinggal saya mendapatkan vektor normalnya. Dari mana? Gradnya. Bagaimana menentukan itu? Grad F. Grad F besar ya. Di titik P itu tegak lurus ini. Itu yang tadi. Halaman terakhir dari halaman sebelumnya yang terakhir tadi. Oke. Jadi grad F di titik P adalah vektor normal bidang singgung. Grad F-nya isinya apa? Di sini rasanya saya nggak nulis. Oh, nggak nulis. Jadi grad F di titik P itu adalah isinya turunan ke X dari F besar di titik P, nanti dihitung. Turunan ke Y di titik P. Dan turunan ke Z di titik P. Turunan parsial ya. Tentunya diturunkannya di titik X, Y, Z sembarang dulu. Baru dimasukkan titik P-nya. Nah, setelah ini dihitung, berarti vektor normalnya udah tahu. Titik yang dilalui bidang biru juga tahu. Membentuk persamaan bidangnya, ambil sembarang titik pada bidang. Maka tinggal
PQ kali vektor grad F di titik P harus 0. PQ adalah Q kurangi P. Q-nya ambil jangan titik tertentu ya. Harus titik sembarang karena Q itu mewakili titik yang manapun pada bidang. Beres. Itulah membentuk persamaan bidang singgung. Kita lihat contohnya. Asik, nggak usah nulis. Capek tadi nulisnya panjang, jadi saya hari ini nggak mau nulis kedua kalinya. Pakai yang tadi aja. Nah, ini masih ada teorinya nanti. Saya akan bahas dulu contoh nomor 1 dulu. Ya. Contoh nomor 1 udah disalin. Silakan sambil saya menjelaskan. Kalau udah, udah tahu ini, baca sendiri cepet paham ya udah. Jangan ngobrol. Populer keluar ini. Kalau nggak yang ini, nanti lanjutan ini aproksimasi. Populer itu. Oke. Nah, tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini di titik ini. Jadi ingat, ini kita nggak tahu gambarnya gimana, meskipun gambarnya ini elipsoida, tapi kita nggak perlu tahu lah. Pokoknya ada permukaan melibatkan X, Y, Z, ada permukaan, ada titik P di permukaan tersebut. Titik P-nya di permukaan nggak ya? Ini suruh periksa. Coba kalau X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, bener nggak memenuhi ini? 1, 4, jadi 5, 18. Betul ya? Jadi titik ini pada permukaan, betul. Nah, mau dibikin bidang singgungnya. Saya bikin ini implisit dulu. Sebenarnya lebih bagus gini. Lebih bagus. Mana ini penghapusnya? Dibikin salah satu ruas 0. Ditambah 2Z kuadrat. Min 2, 3. Cuma konstanta sih nggak kepengaruh. Ini baru yang disebut sebagai F, X, Y, Z gitu ya. Jadi saya koreksi sedikit di sini. Ini ini saya koreksi dikit, kembalikan ke X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat. Oke, itu di permukaan. Kenapa ini dibuat 0? Supaya sejalan dengan ini tadi awalnya. Meskipun konstanta nanti nggak pengaruh, karena diturunkan dia 0. Oke, ini tadi udah diperiksa. Pada permukaan, maka vektor norma bidang singgung adalah grad F tadi di titik P. Nah, grad F-nya saya hitung. Ini. Turunin ke X menjadi 2X. Turunin ke Y, yang ada Y-nya aja, 2Y. Turunkan terhadap Z, 4Z. Begitu? Kemudian grad F-nya harus dihitung di titik P. P-nya ini titik singgungnya. Ya masukkan aja X, Y, Z-nya 1, 2, 3. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, ketemu ini. Udah, ini vektor normalnya. Ini titik yang dilalui. Maka, jauhin dikit, ambillah sembarang titik Q. Ini titik P-nya udah ada, normalnya udah ada. Ambil titik Q, koordinatnya sebut X, Y, Z, sembarang di bidang.
maka vektor PQ tegak lurus grad F. Dikalikan 0, tinggal dikalikan saja 0 persamaan bidangnya. Gampang ya? Sok, salin dulu. Kenapa nggak bisa dikecilin? Ini jangan disebut-sebut ya di slide, karena ini nanti mau saya bagikan ini slide-nya. PDF. Jangan. Itu FTI Ganesha ya. Kalau FTI Jatinangor mah Oh iya direkam. Nah, sekarang gimana kalau fungsinya eksplisit gini? Kalau fungsinya eksplisit, tadi kan X, Y, Z-nya di satu ruas kanannya 0. Ya, yang ini dibuat 0 aja ruas kanannya. Ini cuy. Jadi, dari sini saya buat menjadi ini. Sama kan? Ini nggak usah dilihat dulu lah. Setnya pindahkan. Boleh juga fxy-nya dipindahkan. Pokoknya salah satu ruas dibuat jadi 0. Oke. Setelah itu saya sebut ini sebagai F besar kayak tadi. Yang melibatkan X, Y, dan Z. Udah kerjakan kayak tadi lagi aja. Ya. Titiknya ini. Jangan ngobrol. Nah. Jadi saya ngitung lagi grad dari F besar. Ya, grad F besar apa? Ini F besarnya ini. Ya, turunin ini ke X. Yang ada X-nya hanya yang di sini aja kan? Ini kan nggak ada X-nya tuh. Jadi saya nurunin ini aja. Kenapa gitu? Yang ini enggak? Yang nggak ada X-nya. Kalau turunan parsial itu turunan ke X. Yang Y sama Z-nya dianggap konstanta, gitu ya. Jadi hanya bagian yang di sini yang ada X-nya. Turun ke Y, yang ada Y-nya cuma di sini. Turun ke Z. Nah, ini nggak ada Z-nya. Yang ada Z-nya cuma ini, -1. Jadi spesial kalau fungsinya eksplisit, ininya ketemu -1, gitu ya. Kalau dibalik boleh. Saya nulisnya gini. Z min fxy sama 0, nanti ketemunya di sini 1, ini negatif. Sama aja karena vektor normal tuh boleh ke arah atas, boleh ke bawah. Gitu ya. Hanya berlawanan arah, sama aja vektor normal juga. Oke. Nah, kemudian saya hitung grad F-nya di titik. Setelah ini sebenarnya tahapannya grad F-nya dihitung di titik P. Sisanya sama aja. Grad F di titik P kali titik Q-nya segala udah nggak dibilang. Langsung nyamain kayak gini nih. Langsung nyamain ini. Supaya ini vektor PQ-nya 0. Selesai ya teorinya. Kita lihat nih contoh ini ke contoh nomor 2. Jadi ini mah hanya hal spesial aja dari yang halaman sebelumnya. Nah, oke. Oh, masih nyalin? Yang kedua ini contohnya ini. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap permukaan ini eksplisit set fungsi x-y di sini di titik P ini ya. Kenapa sih dibuletin di titik P gitu ya? Periksa dulu titiknya ada di sini enggak? Coba kalau x-nya 1, y-nya 1, betul enggak setnya 2? Betul ya? Biasanya kalau di ujian kalau gini titiknya ya udah di permukaan. Gak usah diperiksa lagi. Nah, caranya saya itu
nggak harus caranya seperti ini ya. Tapi yang saya kembalikan ke rumus yang pertama. Jadi ini dibikin implisit supaya di satu ruas tercampur X, Y, Z-nya, ruas lainnya 0. Oke. Udah, sisanya sama. Untuk mendapatkan vektor normalnya, hitung geraknya. Turun ke X, ini. Turun ke Y, ini. Turun ke Z, min 1. Setelah itu kita hitung grad F-nya di titik 1, 1, 2. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2. X-nya 1 menjadi 2 kali 1. Y-nya 1. Ini menjadi 2 juga. Z-nya ini komponen ketiganya min 1. Ini nggak kepake, biarin aja. Ini 2-nya kan nggak kepake di hitungan ini. Ya nggak perlu, nggak usah dipakai. Hanya perlu X sama Y-nya aja. Misalkan Q pada bidang singgung tersebut. Maka PQ kali grad F harus 0. Standar lah bawahnya. Seperti biasa ya. Silahkan kalau mau disambung. Soal ketiga. Kita baca dulu. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar dengan bidang X, O, Y terhadap permukaan ini. Permukaan ini saya nggak tahu bentuknya gimana, tapi saya sketch aja permukaannya yang biru ini. Ini ada permukaan gitu ya. Saya mau menentukan bidang singgung, nggak tahu titik singgungnya berapa. Kalau titik singgungnya tahu, ya udah kayak soal nomor 1 atau 2. Nih titik singgungnya nggak tahu, tapi bidang singgungnya pengen hasil bidang singgungnya itu sejajar bidang X, O, Y. Ya, oke. Kembali kalau mau bikin persamaan bidang kan kita harus tahu titiknya dan harus tahu vektor normalnya ya. Oke, jadi saya akan mencari titik singgungnya. Sebelumnya fungsinya saya bikin implisit dulu, nggak harus ya. Nggak harus. Kalau kelas lain mungkin menerangkannya polanya lain nggak apa-apa. Yang ini minimal pokoknya benar. Implisit, setnya yang saya pindahkan. Boleh juga yang X, Y-nya yang dipindah. Sama aja nanti hasil akhirnya. Kemudian saya misalkan titik singgungnya ini. Nah idenya di situ gitu. Kalau ditutup kan nggak tahu mau kemana dulu. Tapi kita mau bikin persamaan bidang singgung. Ya perlu titik dong. Nah titiknya dimisalkan A, B, C. Kenapa nggak pakai X, Y, Z? Boleh juga, cuma kan kalau titik singgung itu titik tertentu. Ya udah saya pakai ABC. Nah, setelah itu saya kembali mau ngitung vektor normalnya. Belum tahu ABC-nya. Biarin aja dulu. Untuk mendapatkan vektor normal, maka fungsi F besar ini saya turunkan terhadap X, Y, dan Z. Kayak tadi. Turunan ke X, ini 2X. Yang ini min 2Y. Yang ini min 8. Turunan ke Y. Turunan ke Y-nya. Yang ada Y-nya. Min 2X. Ini. Min 2Y. Tambah 4. Turunan ke Z, ini nggak ada Z-nya, yang ini aja, min 1. Kemudian untuk jadi vektor normal, saya harus hitung grad F ini di titik singgung. Jadi saya masukkan ini di titik ini. X-nya A, Y-nya B, Z-nya C. Masukkan 2X, ini. Masukkan, C-nya nggak kepake, biarin aja. Di sini kan nggak ngelibatin C. Jadi hanya A dan B aja. Nah, ini adalah gradien vektor normal dari bidang singgung. Belum tahu karena A dan B-nya belum tahu.
Jadi saya mau mencari dulu A dan B-nya. Kalau A dan B-nya tahu, nanti C-nya bisa dihitung. Ya udah, persamaannya seperti soal nomor 1 atau 2. Nah, dari mana mendapatkannya? Kita lihat gini. Misalkan bidang singgung tersebut adalah bidang V. Ya, kasih nama itu ya supaya bisa nyebut. Misalkan bidang V itu sejajar bidang X, O, Y. Kenapa sejajar bidang X, O, Y? Permintaan soal. Bidang singgungnya sejajar bidang X, O, Y. Kalau dua bidang sejajar nih, bidang meja dan bidang HP ini sejajar, maka vektor normalnya nggak harus sama, harus kelipatan aja ya. Sejajar. Yang ini vektor normalnya, yang HP bisa ke atas, yang meja bisa aja ke bawah. Kelipatan, boleh kelipatan negatif, boleh kelipatan positif. Jadi sekarang kita lihat vektor normal bidang X, O, Y boleh diambil berapa? Berarti yang ini ya, yang sumbu set vektor normal dari bidang X, O, Y. Ini bidang X, O, Y yang bawah. Vektor normalnya boleh ke bawah sana, boleh ke atas sana. Ambil satu aja. Paling gampang ambil 001. Mau yang lain juga boleh. 0010 boleh. 007 boleh sekali. Kita nonton James Bond gitu kan. 007. Ayo ambil 001. Nah, kemudian vektor normal bidang singgung adalah harus kelipatan dari ini kan. Nah, saya tulis kelipatan dari ini. Boleh negatif K-nya. Karena dua bidang yang sejajar, vektor normalnya pasti sejajar juga. Oke, sekarang kita lihat ini vektor normal bidang singgung 00K. Dari tadi yang di atas, vektor normal bidang singgung adalah grad F di titik P. Kita samakan ini dengan ini. Ini kan dua-duanya vektor normal bidang singgung. Samakan. Ini sama dengan ini. Nah, kaliin satu, lihat suku yang sama. Ini harus 0, ini harus 0 juga. K-nya harus -1. Saya nggak perlu K-nya. Yang saya perlu karena A, B, dan C. Titik singgung. Jadi biarin aja K-nya. Dari dua ini, kalau saya jumlah dua persamaan ini habis ya A-nya. Tinggal -4B, -4 sama 0. B-nya ketemu. Kalau persamaan ini dikurangi yang kedua, dikurangi, ini tulisannya, ini menjadi 4A, B-nya habis, ini kurangi ini jadi -12, A-nya 3. Oke, jadi saya dapat A-nya 3, B-nya -1. Oh, tapi saya perlu C-nya juga kan tadi. Dapat dari mana? Kalau A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, C-nya dapat dari mana? Ingat, C titik P ini pada permukaan karena titik singgung kan? Jadi harus memenuhi ini. Ya. Titik A, B, C ini titik singgung. Jadi berada pada permukaan yang biru. Ini yang biru yang saya arsir-arsir. Hitam ya, bukan biru. Nah. Jadi tinggal kita masukkan aja. Kalau X-nya A, Y-nya B, berapa setnya? Setnya tuh C-nya tadi kan? Nah, masukkan aja ke situ. Maka saya masukkan nih. C didapat dari persamaan permukaan. Karena titik ABC pada permukaan. Itu tulisan apa ini ya? C kita peroleh dari persamaan permukaan
karena ABC pada permukaan. Harus memenuhi persamaan permukaan. Masukkan aja ke persamaan sini. A dan B-nya sebagai X dan Y-nya. Dapat setnya. Itu sebagai C-nya. Nah, titik singgungnya udah dapat. Vektor normalnya mana? Ini kan? A, B, dan C udah diperoleh, maka vektor normalnya bisa diperoleh kan? Tapi saya nggak mau ngitung ini. Udah aja pakai vektor normalnya yang ini juga boleh kan? Kan tadi sejajar bilang X, O, Y, vektor normalnya bisa banyak. Supaya nggak usah ngitung-ngitung lagi, masukkan ke sini, vektor normalnya saya pakai ini. Titik yang dilaluinya ABC udah dihitung tadi. Ini. Vektor normalnya saya ambil yang 001. Titik singgungnya ini. A, B, C. Ambil Q sembarang titik pada bidang. Maka PQ kali vektor normal 0. Kalikan, ketemulah ini. Gitu ya. Nah itu dasarnya apa? C didapat dari persamaan permukaan. Ini tadi makanya saya bacanya juga 2 kali. Karena saya tahu. Waktu saya baca saya juga nggak paham.